Jam masih menunjukkan pukul 4:30 pagi. Suasana kampung masih gelap dan dingin. Tapi dari ujung gang sempit itu, terdengar suara roda gerobak kayu yang berderit pelan. Itu suara Bu Rini, perempuan paruh baya, mengenakan jaket lusuh dan kain sarung yang sudah puluhan kali dijahit ulang. Setiap hari, sejak lebih dari 20 tahun lalu, ia mendorong gerobak kecil, berisi bahan-bahan gado-gado, lontong, sayuran rebus, kacang tanah yang ditumbuk dengan tangan. Bukan untuk kaya, tapi untuk hidup. Dan lebih dari itu untuk mimpi yang ia tanam diam-diam. Anakku harus sekolah tinggi lebih tinggi dari langit yang ibu lihat setiap pagi. Rumah Bu Rini kecil, hanya 2 kamar, dinding triplek, atap seng yang sering bocor kalau hujan deras. Tapi di dalam rumah sederhana itu, tersimpan impian besar. Di dindingnya tertempel kertas hasil belajar anaknya. Ada tulisan tangan dengan huruf Latin. Ada gambar peta dunia yang dicetak. Bu Rini tak bisa menjelaskan letak Australia di peta. Tapi ia tahu, satu hari nanti, anaknya akan sampai ke sana. Ibu mungkin gak ngerti pelajaranmu, tapi ibu ngerti rasanya lapar. Dan ibu gak mau kamu lapar karena gak sekolah. Anak Bu Rini tahu, setiap hari makanannya selalu sama. Nasi, tempe, atau mie instan. Tapi mereka tak pernah protes. Mereka tahu, ibunya menyimpan uang receh di dalam toples plastik. Uang itu bukan untuk beli baju, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk uang SPP, buku, dan kadang bayar tunggakan listrik. Ibu cuma pengen kamu sekolah tinggi. Jangan seperti ibu, yang cuma bisa ngitung pakai jari. Pernah satu hari, anaknya pulang dari sekolah dengan wajah sedih. Bu, sepatuku bolong. Teman-teman ketawa. Bu Rini hanya diam sebentar. Lalu malamnya, ia mengorbankan dagangan besokannya untuk beli lem dan benang. Dia tidak bisa beli sepatu baru, tapi dia bisa merapikan mimpi anaknya agar tak bocor karena malu. Sepatumu memang gak baru, tapi langkahmu tetap bisa sampai jauh. Nama Bu Rini selalu ada di buku utang warung dekat rumah. Kadang karena beli minyak goreng, kadang karena bayar listrik terlambat. Tapi ia selalu bayar. Meski 1000 perak sekalipun. Ibu itu mungkin tak pernah kuliah, tapi dia paham cara menjaga harga diri. Kalau ibu bisa jujur sama utang, anak-anak ibu pasti bisa jujur sama hidup. Kadang, saat hasil dagangan sedikit, Bu Rini diam-diam tidak makan. Ia bilang ke anaknya, "Ibu udah makan tadi di jalan." Padahal yang ia makan hanya doa. Ia menahan perut kosong demi memastikan anak-anaknya tetap kenyang. Bukan hanya kenyang karena nasi, tapi kenyang karena harapan. Ibu bisa menahan lapar, tapi ibu gak bisa menahan kalian gagal karena kemiskinan. Malam ketika kampung sudah sunyi, Bu Rini duduk sendiri. Di hadapannya ada buku tabungan dengan angka kecil, tapi di matanya ada angka besar yang tak tertulis mimpi. Agar anaknya kuliah, berdiri di panggung, dan berkata, "Ini semua karena ibu." Dan tiap malam, ia tak pernah lupa berdoa, "Ya Tuhan, kalau rezeki ibu kecil, jangan kecilkan juga masa depan anakku." Anak tukang gado-gado kok sok-sokan mau kuliah tinggi. Kalimat itu pernah keluar dari mulut tetangga. Diucapkan pelan, tapi cukup keras untuk membuat hati terluka. Dan bukan sekali, 2 kali. Bu Rini sudah terbiasa dengan cibiran. Kadang lewat bisik-bisik tetangga. Kadang diucapkan langsung ke anak-anaknya. Namun setiap kali mendengar hinaan itu, Bu Rini hanya tersenyum. Bukan karena tidak sakit hati, tapi karena ia tahu. Jika ia berhenti sekarang, maka semua pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Ibu nggak sekolah tinggi, tapi ibu tahu, anak yang belajar bukan cuma untuk nilai, tapi untuk mengubah nasib. Ia mulai bangun lebih pagi, berangkat lebih cepat. Bahkan hujan deras pun tak jadi alasan untuk berhenti berjualan. Di dalam hatinya, ada semangat yang lebih keras dari derasnya hujan. Semangat untuk membuat anak-anaknya berdiri, sejajar dengan orang-orang yang dulu menghina mereka. Satu hari, suaminya jatuh sakit.
Kakinya bengkak, tak bisa lagi membantu dorong gerobak. Beban itu kini di pundaknya sendiri. Dan ketika gerobak tua itu rusak, ia tidak menyerah. Ia menjinjing dagangannya dalam nampan, berjualan dari satu gang ke gang lain. Tangan pegal, kaki lelah, tapi hati tetap menyala. Kalau orang lain bisa sekolah karena punya uang, anakku harus bisa sekolah karena punya ibu yang gak pernah menyerah. Suatu pagi, anak sulungnya pulang membawa amplop coklat besar. Tangannya gemetar. Di dalamnya, surat penerimaan beasiswa ke Australia. Bu Rini membacanya pelan. Meski tak semua kata ia mengerti, tapi air matanya jatuh tanpa diminta. Anakku, beneran bisa sekolah tinggi. Lebih tinggi dari langit yang ibu lihat tiap pagi. Namun bahagia itu datang dengan rasa cemas. Ia tak punya cukup uang untuk koper. Tiket pun harus dicicil. Tapi ia tak pernah tunjukkan itu ke anaknya. Ia menjual kalung terakhir peninggalan ibunya hanya untuk beli sepatu baru untuk sang anak. Di hari keberangkatan, Bu Rini hanya mengenakan daster lama dan sandal jepit. Tapi di bandara, ia berdiri paling bangga. Ibu nggak ngerti bahasa Inggris, tapi ibu ngerti. Kamu sudah sampai di tempat yang ibu impikan. Anaknya memeluknya erat. Dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Bu, nanti kalau aku berhasil, aku akan bawa ibu ke luar negeri. Kita jalan-jalan bareng." Bu Rini tertawa kecil, menepuk pipi anaknya. "Ibu sudah keliling dunia. Cukup lihat kamu berdiri di sini, dengan kepala tegak. Itu sudah cukup." Saat pesawat lepas landas, Bu Rini menatap langit lama sekali. Di situ, ia merasa doanya yang selama ini ia bisikan setiap malam. Akhirnya, sampai juga ke langit. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak Bu Rini tumbuh, satu demi satu meraih impiannya. Anak sulungnya kini bekerja di Australia sebagai teknisi mesin. Anak keduanya menjadi perawat di Singapura. Anak bungsunya, yang dulu paling pendiam, kini menjadi software engineer di Jepang. Setiap bulan, mereka mengirim uang ke rumah, bukan hanya untuk membalas jasa, tapi karena mereka tahu, kalau bukan karena ibu, mereka tak akan pernah berdiri sejauh ini. Tapi Bu Rini tak pernah menagih, tak pernah meminta dibelikan mobil atau rumah besar. Saat anak-anaknya meminta Bu Rini pindah ke kota dan tinggal di apartemen yang nyaman, ia hanya menggeleng pelan. "Ibu sudah cukup di sini. Ibu bahagia lihat kalian berhasil. Rumah ini, walau kecil, menyimpan semua doa ibu." Rumah itu memang masih sama. Dinding triplek itu masih ada. Tapi di sudut rumah, ada satu benda yang kini tak digunakan lagi. Gerobak tua. Gerobak yang dulu membawa dagangan, kini menjadi tugu bisu yang menyimpan seluruh kisah perjuangan. Anak-anaknya pernah menawarkan untuk menjualnya, bahkan menggantinya dengan replika yang lebih indah. Tapi Bu Rini menolak. Biarkan tetap seperti itu. Setiap goresannya, setiap retaknya, itu saksi hidup perjuangan kita. Ibu gak mau diganti. Ibu cuma ingin dikenang dan benar. Setiap kali anak-anaknya pulang, mereka tak pernah absen memotret gerobak itu. Seolah itu adalah monumen masa kecil mereka. Monumen cinta yang sederhana, tapi sangat dalam. Tetangga yang dulu mencibir, kini datang meminta saran bagaimana menyekolahkan anak-anak mereka. Ada yang bahkan meminta anak Bu Rini bicara di sekolah sebagai alumni inspiratif. Tapi Bu Rini tak berubah. Ia tetap sederhana, tetap dengan daster dan sandal jepitnya. Tetap suka duduk di bangku kayu sambil menyapu halaman. Meskipun kini tak perlu lagi bekerja. Ibu gak pernah minta dibalas. Cukup kalian jadi orang baik. Itulah yang ia ulang-ulang setiap kali anaknya ingin mengirimkan lebih dari yang ia butuhkan. Ulang tahun ke-65 Bu Rini datang tanpa perayaan besar. Anak-anaknya, diam-diam, sudah pulang lebih awal dari yang ia tahu. Mereka menyewa rumah kecil di ujung desa, menyiapkan kejutan sederhana, spanduk buatan tangan, kue ulang tahun dengan nama ibu tertulis besar, dan meja makan penuh makanan kesukaan Bu Rini dulu, waktu kecil.
Ketika Bu Rini masuk ke ruangan itu, ia terdiam, tak berkata-kata. Matanya langsung berkaca-kaca. Ini semua buat ibu. Anaknya memeluknya erat. Kalau bukan buat ibu, harusnya buat siapa? Lalu mereka menyalakan lilin dan menyanyikan lagu ulang tahun. Tapi saat kue disodorkan, ada satu kalimat kecil di atasnya yang membuat Bu Rini tak kuasa menahan air mata. Untuk ibu, dosen kehidupan kami yang sebenarnya. Ia duduk, tak bisa berkata apa-apa. Tangannya menggenggam tangan anak-anaknya. Lama sekali, setelah lama terdiam, ia akhirnya berkata, "Ibu nggak pernah nyangka bisa sampai di titik ini. Dulu, ibu cuma tahu caranya mendorong gerobak, tapi sekarang, kalian mendorong dunia." Ibu bangga. Sore itu, mereka duduk di beranda rumah. Hanya bercanda. Bercerita masa kecil. Menertawakan kejadian-kejadian lucu dari sepatu bolong sampai mie instan tanpa bumbu. Dan di saat langit berubah warna jadi oranye keemasan, Bu Rini berkata pelan, "Dulu ibu pikir ibu sedang berjualan. Tapi ternyata ibu sedang menanam. Dan hari ini, ibu memetik hasilnya." Anak-anaknya diam. Tak ada satupun yang bisa menahan air mata, karena memang cinta tidak pernah butuh sekolah tinggi untuk dimengerti. Tidak butuh panggung untuk diakui. Tidak butuh pangkat untuk dihargai. Cinta hanya butuh satu hal, pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Dan Bu Rini sudah membuktikan itu semua. Pernahkah kamu melihat sosok seperti Bu Rini dalam hidupmu? Enggak, tulis di komentar. Siapa ibu paling hebat yang pernah kamu kenal? Kalau kamu masih punya ibu, peluk dia hari ini. Kalau tidak, kirimkan doamu sekarang. Karena cinta mereka adalah alasan kita bisa berdiri hari ini. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tekan tombol like dan subscribe. Karena masih banyak kisah nyata yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah butuh panggung. Buat kamu yang sedang berjuang, ingatlah Bu Rini, kamu gak sendirian. Dan di balik setiap kerja keras, selalu ada cinta yang diam-diam menyertai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau cerita ini menyentuh hatimu. Bagikan video ini untuk semua ibu hebat di luar sana.